Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan rekan-rekan yang saya cintai. Oke guys, saya ingin melanjutkan program saya secara pribadi Kiri Togatsu dengan agenda membela negara, nasionalisme, dan menyampaikan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, sebelumnya saya ingin membacakan sebuah surat dari Ali Imran ayat 19 ya. Inna dina indallahi Islam wa ma qatalafa illazina utul kitaba illa min ba'di maja ahumul ilmu bagyam bainahum wa ma yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, tidak berselisih dengan orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Oke guys, kita akhir-akhir ini memang sering melihat ya, begitu banyak ulama yang ada di Indonesia ini mensalahartikan mengenai masalah ayat-ayat Allah ya, bahwa jika kita merujuk dari surat tadi, Islam adalah berarti tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya takut dalam arti bahwa takut untuk melanggar, bukan ketakutan itu bukan jadi membela Allah, bukan. Allah itu tidak perlu dibela. Bagaimana sesuatu yang bisa menciptakan kita itu harus dibela. Jadi inilah yang harusnya kita renungkan agar kita beragama selalu dengan akal sehat. Jika kita tahu arti Islam sendiri adalah tunduk ya. Tunduk dan ya tadi saya katakan takut artinya secara pribadi, dan kita tidak perlu mengurusi orang lain ya. Nah, hal yang sangat lucu adalah ketika kita atau beberapa ulama atau bahkan dari anggota Partai Keadilan Sejahtera yang mereka menyuruh pemerintah untuk menolak tim kesebelasan dari Israel karena lolos di Piala Dunia umur 20 tahun. Ini adalah satu kebodohan yang hakiki ya. Kenapa saya sebut hakiki ya? Karena kebodohan yang sangat-sangat bodoh sekali menurut saya ya. Kenapa mereka akhirnya jadi menghina manusia? Mereka menjadi menyalahi sunatullah atau menyalahi ketentuan Allah. Padahal Israel itu juga kan sebuah bangsa yang diciptakan Allah, bukan untuk dibunuh atau bukan untuk ditentang. Bagaimana kalau Hidayat Nur Wahid jadi orang Israel? Tentu dia akan lebih ganteng ya mungkin. Oke guys, jadi saya pikir hal-hal seperti itu tidak perlulah kita menghinakan orang lain ya. Karena jelas ya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 sendiri mengatakan bahwa agama itu tidak perlu dipertentangkan, kitab-kitab yang terdahulu tidak perlu dipertentangkan kecuali dengan kedengkian. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Jadi sebetulnya kita harus tetap berakal sehat ya. Janganlah sesuatu yang menyangkut masalah hubungan keagamaan terus kemudian mempengaruhi hubungan kita selaku manusia. Kita semua orang berhak wajib bahagia, semua orang berhak juga untuk berhubungan dengan orang lain, apalagi menjaga nasionalisme. Nah, kita lihat partai politik di Indonesia ini banyak yang memecah belah dengan politik identitas, walaupun pada akhirnya akan mengecil sendiri ya. Carilah bahagia kehidupan itu, bukan akhirnya kita diadu domba. Masalah dosa itu masalah pribadi. Siapa yang tahu kalau saya membenci
Misalnya saya membenci novel Bamukin atau Hidayat Nur Wahid, ataukah itu ada larangannya? Tidak, saya tidak mengatakan saya benci. Jika dalam hati saya membenci juga, mungkin yang itu hanya dosa saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya tidak perlu dihakimi. Bisa saja saya mengatakan, wah saya senang dengan Hidayat Nur Wahid, tapi kenyataannya saya benci. Ya, saya sih lebih baik apa adanya berbicara ya. Jadi janganlah Indonesia diadu domba dengan kebodohan-kebodohan. Buat apa kita bersatu? Buat apa kita tidak menjaga nasionalisme? Justru kita harus mendukung langkah-langkah yang menyatukan umat manusia dan kebahagiaan manusia di dunia. Jangan, sekali lagi jangan memecah belah bangsa dengan kebodohan. Dan kita harus waras ya. Selama kita bisa bahagia, kenapa kita harus jadi susah? Kalau toh dosa, kita tanggung secara pribadi. Kalau saya lebih baik saya berhubungan baik dengan semua orang. Saya tidak peduli orang mau mengatakan saya berdosa. Saya dekat dengan orang Kristen, saya dekat dengan orang Buddha, saya dekat dengan siapapun. Dan bahkan saya mencintai mereka pun juga buat saya tidak ada masalah buat saya. Kalau itu membahagiakan diri saya. Jadi berpikirlah dengan akal sehat. Jangan dengan dogma ya. Karena agama itu tetap harus menggunakan akal sehat ya. Bukan dengan kebodohan. Apalagi dengan kepentingan partai. Bullshit lah ya. Oke guys, sekian dari saya. Salam kangen dari saya, Kiti Togatsi. Semoga saya diberi kesehatan untuk selalu menyapa rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela. Tidak akan hilang dari kalbu, tanahku yang ku cintai. Engkau